Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas topik keberagaman tim dan strategi adaptasi HR dalam perusahaan multinasional atau MNC. Fokus utama kami adalah bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan keberagaman sumber daya manusia sebagai kekuatan untuk mendorong inovasi. Dalam era globalisasi, perusahaan tidak lagi hanya merekrut tenaga kerja dari satu negara, tetapi dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan nilai kerja. Keberagaman ini bukan sekedar perbedaan, melainkan potensi besar yang jika dikelola dengan baik akan menciptakan ide-ide baru, solusi kreatif, dan keunggulan kompetitif. Kami juga akan menjelaskan bagaimana strategi rekrutmen global dalam meningkatkan keberagaman, serta dua strategi utama dalam mengelola perbedaan budaya, yaitu pelatihan lintas budaya dan adaptasi kebijakan HR sesuai konteks lokal, dengan studi kasus Unilever sebagai contoh nyata. Strategi rekrutmen global merupakan salah satu cara utama MNC dalam membangun tim yang beragam. Melalui rekrutmen global, perusahaan membuka peluang bagi talenta dari berbagai negara untuk bergabung, sehingga tercipta kombinasi perspektif yang lebih luas. Karyawan dari latar belakang berbeda membawa cara berpikir, pengalaman, dan pendekatan unik dalam menyelesaikan masalah. Hal ini memperkaya dinamika tim dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Keberagaman ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan pasar global. Dengan kata lain, rekrutmen global tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menciptakan inovasi melalui kolaborasi lintas budaya. Keberagaman budaya itu memiliki hubungan yang erat dengan lahirnya inovasi karena mempunyai prinsip cognitive diversity. Nah, ketika individu dari kelompok yang berbeda itu bekerja sama dalam satu tim, mereka pasti punya cara berpikir yang berbeda, terus juga pendekatan pemecahan masalah yang bervariasi hingga pengalaman dan konteks yang berbeda. Misalnya, satu budaya lebih menekankan pentingnya ketelitian hingga perencanaan jangka panjang seperti budaya Jepang dan budaya Jerman yang sangat detail. Dan sedangkan budaya yang lain itu lebih adaptif, risk-taking, dan cepat dalam bertindak seperti budaya Amerika Serikat dan budaya Israel. Nah, perbedaan ini jika dikelola dengan sangat baik itu akan memunculkan ide kreatif hingga komprehensif karena berbagai angle sudah dipertimbangkan. Namun, tanpa manajemen yang tepat itu akan memicu konflik antar budaya hingga miscommunication dan friction dalam tim. Selanjutnya, strategi 1 yaitu pelatihan lintas budaya. Strategi pertama yang efektif dalam mengelola perbedaan budaya adalah pelatihan lintas budaya atau cross-cultural training. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas budaya karyawan, terutama mereka yang bekerja dalam tim multinasional. Melalui pelatihan ini, karyawan dapat memahami nilai, norma, gaya komunikasi, dan etika kerja dari budaya lain. Dengan pemahaman tersebut, resiko salah paham dapat diminimalkan, hubungan kerja yang menjadi lebih harmonis, dan kolaborasi yang efektif. Latihan lintas budaya juga dapat membantu membangun sikap saling menghormati dan toleransi yang mana itu sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam lingkungan kerja global. Dampak dari pelatihan lintas budaya sangat signifikan terhadap kinerja tim. Karyawan menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan mampu berkomunikasi dengan lebih empatik. Hal ini menciptakan suasana kerja yang aman secara psikologis, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan berani menyampaikan ide. Ketika komunikasi berjalan lancar dan rasa saling percaya terbentuk, proses inovasi akan berkembang secara alami. Tim tidak lagi melihat perbedaan sebagai penghalang, melainkan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan relevan dengan pasar global. Strategi kedua adalah adaptasi kebijakan HR sesuai konteks lokal. Meskipun MNC memiliki standar global, perusahaan juga perlu menyesuaikan kebijakan SDM dengan budaya, norma, dan kebutuhan lokal di setiap negara operasional.
Adaptasi ini mencakup jam kerja, sistem cuti, gaya kepemimpinan, hingga cara berkomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan antara nilai global perusahaan dengan realitas budaya setempat. Dengan kebijakan yang fleksibel, karyawan merasa lebih dihargai dan nyaman, sehingga produktivitas dan loyalitas pun meningkat. Unilever merupakan salah satu contoh perusahaan multinasional yang berhasil menerapkan strategi keberagaman dan adaptasi human resources secara efektif. Nah, perusahaan ini memberikan fleksibilitas jam kerja serta cuti budaya yang disesuaikan dengan norma lokal di masing-masing negara. Misalnya, Unilever mengakomodasi hari libur keagamaan atau tradisi budaya tertentu sebagai bagian dari kebijakan cuti. Nah, selain itu, Unilever juga melakukan pelatihan lintas budaya untuk membekali karyawan agar mampu bekerja dalam lingkungan multikultural. Hasilnya, tercipta lingkungan kerja yang inklusif, harmonis, dan mendukung inovasi secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, keberagaman tim dalam perusahaan multinasional bukan hanya sebuah realitas, tetapi juga aset strategis yang mendorong inovasi. Strategi rekrutmen global memperkaya komposisi SDM, sementara keberagaman budaya memunculkan ide dan solusi kreatif. Lalu, agar keberagaman ini dapat dikelola secara optimal, perusahaan perlu menerapkan pelatihan lintas budaya untuk meningkatkan sensitivitas serta mengadaptasi kebijakan HR sesuai konteks lokal untuk menjaga fleksibilitas. Nah, studi kasus Unilever juga membuktikan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kinerja, loyalitas, dan inovasi tim dengan manajemen yang tepat. Nah, keberagaman juga bisa menjadi kunci keberhasilan perusahaan di tingkat global. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.